warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya sudah mengenal satu sama lain atau belum? Belum, Kak. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, jadi nanti akan saya sebutkan dan teman-teman bisa menjawab hai seperti itu ya. Boleh. Oke. Baiklah, yang pertama ada Lois Anderson. Hai Lois. Hai. Sebelumnya maaf, ini cuma nama aja atau dengan alamat ataupun universitas juga? Nama saja tidak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Louis Anderson. Saya mahasiswa Universitas Jambi. Lalu yang kedua ada Zahra. Hai Zahra. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Ayu Ningtyas. Saya mahasiswi dari Universitas Muarobungo. Kemudian ada Wira Junior. Halo Wira. Halo Kak. Perkenalkan sebenarnya nama saya adalah Muhammad Wira Junior. Saya dari Universitas Sriwijaya, prodi Ilmu Akuntansi. Terima kasih Kak. Oke, kemudian yang terakhir ada Robert Panyono. Halo Robert. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Robert Panyono. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya Fakultas Ilmu Tarbiyah jurusan Ilmu Hadis. Oke, berarti setidaknya sudah kenal satu sama lain ya. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang mengikuti bimbingan kelompok atau belum? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Pertama yaitu bimbingan kelompok ini adalah proses bantuan dari suatu kelompok kecil dengan menggunakan atau memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang artinya teman-teman datang kemari itu atas sukarela tanpa ada paksaan ya. Ya, Bu. Yang kedua, kemudian ada asas kegiatan. Jadi diharapkan teman-teman semuanya mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan seksama, mendengarkan dengan baik pula. Oke, Bu. Baiklah, saya di sini mengambil topik debat dengan judul Saya dan Sosial Media. Menurut teman-teman sendiri, sosial media itu apa? Bisa kemukakan pendapatnya? Mungkin kegiatan yang instan gitu, Bu, yang langsung dari smartphone dan gadget. Saya Kak, boleh? Ya, silakan. Menurut saya sosial media adalah cara berkomunikasi melalui media-media software atau media-media yang di dalam
bukan di dunia nyata, yaitu di dalam teknologi seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Saya Kak mau coba juga. Ya, silahkan. Menurut saya sosial media itu yaitu alat untuk melakukan sosial atau bersosialisasi seperti Facebook, Instagram, dan hal sebagainya. Ya benar ya, jadi sosial media itu sebagai alat komunikasi juga bisa, sebagai alat pengguna dalam aktivitas juga bisa. Kalau menurut teman-teman sendiri, dampak positif dari sosial media ini apa? Kita bisa lebih mengetahui dunia luar melalui media sosial, Kak. Ya benar. Ada lagi? Mempermudah berinteraksi dengan Kita orang bisa lain. silahkan Saudara Robert. Enggak, dulu aja Lois. Siap, terima kasih. Dampak positif dari sosial media ini, kita bisa berkomunikasi tidak secara langsung. Contohnya kayak yang sekarang kita lakuin. Jadi nggak ribet-ribet gitu Kak. Ya, ada lagi? Menurut saya mempermudah komunikasi, Kak. Ya. Sudah atau ada lagi yang lain? Bisa dapat teman baru, Kak. Ya, berarti dampak positifnya itu juga mempermudah dari data bisa ya, terus juga mempermudah kita dalam menjalin hubungan jarak jauh dengan orang lain, terus juga menambah jaringan pertemanan kita. Namun juga yang sekarang juga pastinya untuk media belajar online juga bisa. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri itu seperti apa dari sosial media ini? Terlalu bebas, Kak. Jadi nggak ada batasan-batasan seperti itu. Kalau saya, Kak, kita jadi tidak bisa memanage waktu karena kita pasti bakal kecanduan dari media sosial tersebut. Ada lagi? Kalau saya Kak, kalau menurut saya setuju banget dengan Saudara Akbir. Ya melalui sosial media kita bisa saja tanpa sengaja melakukan bully ataupun pencemaran nama baik seseorang, baik itu pejabat, artis, dan sebagainya. Ya benar ya, jadi dampak negatifnya sendiri bisa seperti cyberbullying, bisa. Terus juga yang marak sekali itu seperti penyebaran hoax juga bisa ya. Terus yang juga terjadi seperti kecanduan. Umumnya itu juga dialami oleh bukan hanya remaja saja saat ini, namun juga mereka di kalangan orang-orang dewasa juga mulai kecanduan dengan yang namanya sosial media. Jadi untuk teman-teman sendiri ini bagaimana cara mengatasi dari kecanduan sosial media tersebut? Menurut saya mengurangi kecanduan bermain media sosial itu seperti memperbanyak kegiatan di dunia nyata, Kak. Ya, ada lagi? Kalau saya mungkin bisa dengan menjadwalkan diri gitu, Kak. Misalnya kita bisa memforsir kita bermain sosial media itu ada waktunya, dan kita juga harus memiliki waktu untuk yang lain. Jadi kita tidak hanya terfokus ke media sosial saja. Ya benar ya, jadi rata-rata juga pasti akan mengatakan untuk membuat kegiatan kita menjadi lebih padat atau menjadwalkan. Terus juga dari bermain medsos itu sendiri kan kita bisa mencari informasi untuk pendidikan, ekonomi atau apapun ya. Sebelum memasuki akhir dari kegiatan, saya ada sedikit permainan. Jadi
Jadi kalau misalnya saya bilang pagi, teman-teman tepuk 1 kali. Jika saya bilang siang, teman-teman tepuk 2 kali. Ketika saya bilang malam, teman-teman tepuk 3 kali. Dapat dimengerti? Maaf Kak, tolong bisa diulang instruksinya. Terima kasih. Ya, jadi kalau pagi, kalian tepuk sebanyak 1 kali. Contohnya siang. Malam. Kemudian untuk paginya 3 kali. Mengerti? Mengerti Kak? Kita coba ya. Pagi, malam, pagi, malam, siang, sore. Oke, sekian saja ya. Cukup ya, hanya untuk refreshing saja. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Baik, saya mungkin akan menyimpulkan ya sedikit. Jadi sosmed itu bisa berbahaya apabila kita salah dalam penggunaannya. Mungkin dalam bahaya tersebut banyak sekali manfaat yang kita dapat dalam penggunaan sosial media kita, seperti kita membantu dalam mempekerjakan hal-hal yang sulit menjadi yang lebih mudah karena faktor teknologi yang berkembang dalam sosial media tersebut. Mungkin cukup. Ya, ada lagi? Saya Kak, Silakan. namanya juga sosial media pasti ada positif dan negatifnya. Ya seperti yang sudah kita bahas tadi, positifnya juga ada, negatifnya juga ada. Jadi itu semua tergantung kita dalam memanage waktu, kapan harus bermain sosmed, kapan harus melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baiklah, dari teman-teman sendiri bagaimana kesan dan kesannya dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Menurut saya kesannya saya bisa mengenal teman baru, dari prodi baru, dari universitas baru, seperti itu Kak. Dan pesan semoga kedepannya bimbingan kelompok ini dilaksanakan lagi Kak. Bagaimana teman-teman, apakah setuju apabila kegiatan ini dilaksanakan kembali? Setuju banget Kak, setuju banget. Berarti nanti kita bisa manajemen waktunya ya, untuk bareng-bareng untuk kegiatan yang akan datang. Baik Kak, baik. Siap Kak, siap. Oke Kak. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sukarela datang di room Zoom ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.